hormati aparat keamanan, aparat kepolisian, yang kami cintai pengurus masjid, komunitas sahabat subuh, dan jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah ada saudara kita dari Palestina yang kita panggil atau kita sebut dengan nama Abu Yahya. Beliau menyapa kita di sini ingin bersilaturahmi serta memberikan kabar tentang Palestina. Tanpa memperpanjang lebar, kepada Syekh kami persilakan. Ya, kamu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa hadana wa razaqana wa 'allamana wa arshadana. Wassalatu wassalamu ala man 'allama al-ummata al-khayr وهداها إلى طريق البر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة صلاة الصبح المباركين حياكم الله. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Kita kabari. Alhamdulillah. Bahasa Bali khusus. Kini kabari. Alhamdulillah. Saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Palestina mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Takbir. أيها الأحباب الكرام، هذا اليوم المبارك، هذه الساعة السعيدة، نبدأ صلاة بعد انقطاع عام كامل، وهذا لحظة سعيدة، لحظة مباركة، لحظة كريمة، نشكر الله تبارك وتعالى عليها. Setelah Syekh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menyampaikan rasa cintanya kepada kita semua orang-orang Indonesia, bahwasanya kami mencintai orang-orang Indonesia karena Allah, dan begitu pula sebaliknya orang-orang Palestina mencintai orang-orang Indonesia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang berkah ini, di jam yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita telah memulai kembali gerakan salat subuh secara berjamaah setelah setahun kurang lebih penampakan. هذه بيوت الله تبارك وتعالى إنما تعمر بالعبادة وتؤمر بالصلاة والتسبيح لله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله. أرجو وأتمنى منكم أن تملأوا هذا المسجد دعاء لإخوانكم في فلسطين. لا تنسوهم من الدعاء في هذا المسجد، فنحن قد بدأنا الصلاة فيه معا. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang akan memakmurkannya selain jamaah yang ada di dalam masjid ini. Masjid ini akan makmur ketika masjid ini dipenuhi oleh orang-orang yang sholat, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya berharap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sholat di masjid ini,
jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ikhwani fillah, ya pertama, Palestina sama Indonesia satu hati, satu badan sampai hari kiamat insyaallah. Takbir. La tufarriqana ahad. سوف نبقى بإذن الله على هذا إخوانا في الله متحابين حتى نلقى الله تبارك وتعالى لا نبدل ولا نغير. Indonesia, Palestina satu hati. Kita akan mengukuhkan ukhuwah itu. Kita akan tetap memegang erat persatuan itu. Tidak akan ada yang mampu menggoyah-goyah. Tidak akan ada yang pernah mampu memisahkan kita, karena persatuan kita atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan berlangsung sampai kapanpun. Takbir. كثير يسألون تأتي إلى إندونيسيا ولغتهم مختلفة، عاداتهم مختلفة، لا يشبهكم شيء فيها. لماذا تأتون إلى إندونيسيا؟ أقول لأن القلب الذي تملكه إندونيسيا لا يملكه أحد. هذا القلب الرحيم لإخواننا، هذا القلب العظيم الكبير نحن نحتاجه اليوم في فلسطين. Banyak yang bertanya, untuk apa kamu datang di Indonesia? Sedangkan banyak perbedaan yang telah terjadi di antara kamu dengan mereka. Mulai dari postur tubuh, mulai dari adat istiadat, sampai bahasa kalian itu berbeda. Akan tetapi yang perlu diketahui, ada ikatan batin yang telah terjalin di dalam hati kita antara Palestina dan Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan ini yang akan membuat kita selalu bersama. هذه فلسطين ستحرر يوما. الأقصى حتما سيصبح عزيزا محررا بإذن الله، وسوف يشارك أهل إندونيسيا الكرم بتحريره، بل وسوف يصلون معنا في الأقصى صلاة الفتح بإذن الله عز وجل. Suatu saat Palestina akan merdeka. Suatu saat Masjidil Aqsa akan kita rebut kembali. Dan suatu saat orang-orang Indonesia, orang-orang Palestina akan bersama-sama sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Allahu Akbar. كيف لا تشارك إندونيسيا التحرير مع فلسطين وهي على مدار السنوات تدعم أهل فلسطين؟ تخيل، في غزة وحدها صغيرة في كل عام أكثر من 25,000 حافظ يحفظون القرآن بدعم من أهل إندونيسيا. إذا نصر الله وعد الله اقترب منا جدا وقرب حسين. Bagaimana tidak kami selalu ingat kepada orang-orang Indonesia ketika suatu saat Palestina merdeka. Sudah bertahun-tahun lamanya kami dijajah, sudah bertahun-tahun lamanya kami melangsungkan perjuangan, dan selama bertahun-tahun itu pula orang-orang Indonesia selalu menyertai kita. Di Gaza, betapa kecil daerah itu, akan tetapi selalu dikuatkan oleh orang-orang atau oleh anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. 25.000 orang yang menghafalkan Al-Quran. بدعم من إندونيسيا وإشراف مباشر من مؤسسات إندونيسيا يدعمون ويحفظون القرآن. Dan itu mendapatkan sumbangsi langsung dari Indonesia. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Di Palestina, di Gaza dan sekitarnya itu, orang-orang Indonesia memiliki halaqah Al-Quran. Donatur-donaturnya mengumpulkan budget, memberikan beasiswa, membiayai anak-anak Gaza yang menghafalkan Al-Quran. Takbir.
أهل إندونيسيا يعرفون حقيقة أنه لا يحرر فلسطين إلا القرآن، فلذلك حلقات القرآن تدعم من إندونيسيا ويشرف عليها من هذا الشعب الكريم. لماذا؟ لأن القرآن عنوان المرحلة، لأن اليهود عندما يرون حافظا لكتاب الله أخطر عليهم من آلاف الصواريخ وأخطر عليهم من مئات الرصاصات. Orang-orang Indonesia itu paham betul bahwasanya satu-satunya kekuatan yang akan menghancurkan, yang akan membebaskan, mendapatkan kebebasan itu adalah Al-Quran. Maka dari itu, orang-orang Indonesia selalu mensupport anak-anak atau orang-orang yang menghafal Al-Quran di sana. Karena dengan kekuatan Al-Quran ini akan mampu memberikan kemenangan, dan karena kekuatan Al-Quran ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lari terbirit-birit. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ketakutan. Karena dengan Al-Quran ini kekuatan umat Islam, kekuatan kita akan bersatu, dan itu insya Allah yang akan memberikan kebebasan kepada kita. Sampai dikatakan, saya hanya mengatakan, ketika orang-orang Yahudi atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat para penghafal Al-Quran, mereka akan ketakutan. Ibaratnya lebih takut daripada 1000 lebih rudal-rudal yang menghantam mereka. ولله لن نسمح لأعداء الله اليهود أن يفرقوا أخوتنا وأن يبعدوا محبتنا في الله عز وجل، فإن القلوب لأجل الله اجتمعت، وإن الأرواح لأجل الله تجندت، ولن يفرقنا بإذن الله مفرق، لن يبعدنا عنكم أحد من أعداء الله تبارك وتعالى. فكما كانت فلسطين أول من اعترف باستقلال أندونيسيا، فإن أندونيسيا ستبقى مع فلسطين حتى تستقل وتصبح محررة بإذن الله تعالى. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah orang Yahudi itu mendapatkan kemenangan. Mereka tidak akan pernah mampu memisahkan hati-hati kita. Hati yang telah dipersatukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati yang telah dikumpulkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena persatuan ini sudah ada semenjak beberapa tahun yang lalu, ketika Indonesia telah merasakan penjajahan, dan lalu setelah itu merdeka. Palestina lah yang paling pertama mengumumkan bahwasanya Indonesia telah merdeka, dan pada saat ini Palestina masih ada untuk Indonesia, dan selamanya akan begitu. Palestina akan selalu ada untuk Indonesia, dan Indonesia akan selalu ada untuk Palestina. Amin. لذلك يا أحباب الكرام نقول نطلب منكم الدعاء في صلاتكم، في سجودكم على الأخص، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا تبخلوا على إخوانكم حتى بالدعاء. ربما البعض لا يملك شيئا يقدمه لفلسطين، ولكن الدعاء يغني ويكفي عن ذلك كله إن شاء الله. Maka dari itu kami mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah lupa untuk berdoa ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jarak yang paling dekat di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita bersujud. Jika sekiranya di antara kita masih ada yang belum mampu memberi kepada saudara-saudara kita di Palestina, jikalau ada sekiranya dari kita belum mampu menyumbangkan hartanya kepada saudara-saudara kita untuk melangsungkan perjuangan, paling tidak dengan doa ini menjadi senjata yang terampuh untuk memberi kemenangan atas Masjidil Aqsa atau perjuangan yang ada di Palestina. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا ميمونة يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، قال ائتوها، يعني انصروه، يعني ادعموه في وقت شدته، فإن لم تستطيعوا فأرسلوا له بزيت يسرد في قناديله. هذا الحديث يعني أن نقدم للأقصى ما نستطيع، وإن لم يجد شيئا فبالدعاء الخالص من قلوبنا. Dan salah satu hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maimunah dikatakan, "Ya Rasulullah, berikan kami penjelasan tentang hak kami kepada Masjidil Aqsa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berziarahlah di dalamnya, berziarahlah kepadanya, salatlah di dalamnya. Kalau misalnya kalian belum mampu, maka kirimkan minyak agar supaya lampu-lampu di sekitar Masjidil Aqsa itu masih tetap menyala dan bercahaya." Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita semua, memberikan pesan kepada kita semua bahwa di dalam berkontribusi sekecil apapun itu, sumbangkan kepada Palestina. Kalau tidak mampu, berdoa untuk kemenangan Palestina. Lidzalika saya tutup. Kita bangsa Palestina menunggu antum di Palestina pada saat kemerdekaan, insyaallah. Kita semua bertakbir dan kita insyaallah jangan beban ragu, tetaplah melaju. Kita semua sampai hari kiamat insyaallah, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. As'alullah an yubarik fikum wa an yajma'ana wa iyyakum 'ala al-haqqi dawman في الأقصى فاتحين محررين أعزة محلقين فوق رؤوس العدو. اللهم آمين آمين. بارك الله فيكم. شكرا لكم. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syekhnya berdoa, semoga suatu saat nanti kita semua yang ada di Indonesia ini bisa bertemu di Palestina dalam keadaan merdeka, dalam keadaan Masjidil Aqsa terbebas dari penjajahan, insyaallah. Allahu Akbar.